Puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru bagi yang baru ketemu. Selamat tahun baru Chinese juga untuk hari ini. Jadi kalau nuansa agak merah lebih banyak hari ini saudara, kita bersuka cita. Karena kita bisa bersama-sama ada di rumah Tuhan di tahun baru yang istimewa ini. Orang bilang Menara Babel memisahkan orang dengan mengacau balaukan bahasa. Tapi gereja menyatukan orang dari berbagai bangsa dan bahasa. Amin saudara. Sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada kita bahwa gereja kita akan melaksanakan baptisan air itu pada tanggal 11 Maret. Tetapi sebagaimana yang kita lakukan di gereja ini, kita mewajibkan yang mau dibaptis harus ikut bimbingan baptisan selama 4 kali. Kita buat hari Minggu supaya saudara tidak perlu bolak-balik ke gereja. Hari Minggu tanggal 12, tanggal 19, tanggal 26 Februari dan kemudian 5 Maret. Baru kemudian hari Sabtu berikutnya tanggal 11 kita ada baptisan air. Jadi saudara-saudara yang punya kerinduan untuk dibaptis boleh daftar. Kalaupun saudara belum memutuskan untuk baptis tapi pengen belajar, kami juga persilahkan. Waktu-waktu yang lalu pernah juga ada mengatakan, Pak boleh nggak saya ikut materinya? Tapi saya tidak kepengen dibaptis. Saya bilang silahkan aja, belajar siapa yang larang. Tapi setelah dia ikut materi 4 kali, bilang Pak boleh nggak saya dibaptis? Ya boleh juga, karena kamu sudah belajar. Yang tidak boleh adalah tidak belajar tapi pengen dibaptis. Supaya nggak keliru aja pemahamannya. Jadi tolong saudara, nah kemudian kami tetap membuka kesempatan bagi semua jemaat yang mau bergabung dalam pelayanan di gereja ini saudara. Di bidang mana yang saudara terpanggil silahkan. Kalau saudara suka ngutak-ngatik IT juga diperlukan. Karena kita punya beberapa kita punya Instagram, kita punya YouTube, kita punya Facebook, kita perlu orang-orang yang kreatif ada di situ. Daripada saudara ngutak-ngatik orang, bagus ngutak-ngatik program gereja, saudara. Ya, jadi bakat saudara coba arahkan ke yang positif. Daripada saudara membuat orang sakit hati, berbaliklah membuat orang diberkati. Ya, dan apapun kalau saudara memang katakan, saya cuma bisa asar karena senyum saya bagus, sangat diperlukan. Saudara-saudara yang senyumnya menawan, silakan sering di depan pintu saudara. Amin, jadi ini semuanya. Nah kemudian ibadah kita semuanya berjalan seperti biasa saudara, 9.30, 11 dan jam 2. Semua ibadah ini ada Sunday School-nya. Kita punya ruang kelas di sebelah, baru ditambah 1 ruangan lagi saudara. Jadi ada 4 ruangan sebenarnya di belakang sana. Supaya setiap anak itu bisa ditangani dalam usianya. Ya, dalam usianya. Jadi silahkan kalau saudara datang bawa anak, masuk aja ke sebelah langsung di samping gedung ini, samping ruangan ini ada ruang-ruang kelas di situ. Kita punya guru Sunday School saudara cukup banyak. Dan mereka punya hati untuk membimbing anak-anak kita supaya sejak kecil mereka takut akan Tuhan. Nah jam 2, jadi 9.30, 11 dan jam 2 semua ada Sunday School. Khusus jam 11 ada juga untuk teenager, anak-anak SMP dan SMA. Kita punya kelas tersendiri tapi jam 11. Kemudian di jam 5 sore itu khusus anak-anak muda. Oksigen ya. Jam 5 sore saudara yang berjiwa muda, walaupun sudah orang tua boleh juga hadir. Ya. Dan setiap Jumat kita ada doa di tempat ini jam 8 malam. 1 jam saja saudara. Kita ambil, Yesus berkata pada murid-muridnya, tidakkah kamu bertahan 1 jam saja dengan aku? Yuk kita buktikan bahwa kita bisa 1 jam bersama Tuhan. Setiap Jumat di tempat ini. Nah ibadah kita yang live streaming itu hanya jam 11 seperti ini. Tentu orang-orang ikut ibadah kita hari ini. Dan juga ibadah doa jam 8 itu juga live streaming di YouTube. Jadi saudara kalau ingin ikut dari rumah juga boleh. Tapi sangat diharapkan bisa bergabung di sini. Saya kira itu saja pengumumannya, nggak ada yang terlewatkan.
Baik, satu lagi saudara, mulai tanggal 12 Februari kita buka RPC di Jakarta. Di Mangga Besar, di Glodok. Jadi saudara yang kebetulan ke Jakarta atau orang Jakarta yang tinggal di Jakarta, kita buka di Mangga Besar. Di daerah Glodok situ ada 2 ruko yang sekarang sedang disiapkan untuk lantai 4-nya. Diharapkan sih bisa 3-4 ruko, tapi kalau sebelahnya dijual. Tapi sampai saat ini antara dijual dan tidak. Tapi sementara ini ada 2 ruko yang disiapkan di sana. Sedang didesain mulai tanggal 12 akan ada RPC Jakarta. Dan dikelola dari sini saudara. Ya dari sini. Jadi saudara jangan takut. Oh pendeta kita berarti banyak Jakarta. Enggak, saya cinta Medan. Ya, saya cinta Medan, saya tetap di Medan. Cuma nanti di sana pengelolaannya mungkin ya sekali 2 tahun saya ke sana. Ya baik ya, jadi mulai 12 Februari ya, saudara catat. Jadi kalau saudara di Jakarta, kalau saudara memutuskan mau koslah dekat-dekat di sana, supaya dekat ke gereja. Ya, baik itu saja barangkali. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu hal yang luar biasa. Saya belajar di Alkitab, bahwa ternyata Yesus pernah berkata begini, jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Saudara, kalau kita ingat statement seperti ini, kalau ada orang buat statement seperti ini, hanya 2 kemungkinan. Dia karena marah sama kita, karena kita nggak bisa dikasih tahu, sehingga mengatakan, ya udah jadilah padamu seperti maumu. Ya suka-sukamu lah, kira-kira begitu. Itu secara negatif. Tapi di sini Yesus berkata bukan secara negatif, tapi secara positif, karena memberikan apresiasi kepada seorang wanita. Yesus menunjukkan kekagumannya kepada wanita ini, sampai akhirnya Yesus katakan, ya jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Mari kita belajar dari Matius pasal yang ke-15. Ada seorang wanita di sana yang menyampaikan permohonan pada Yesus. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perhatikan, perempuan ini adalah orang Kanaan, bangsa Kanaan, bukan orang Israel. Tapi ketika dia dengar Yesus datang ke daerah Tirus dan Sidon, dia ada di situ, dia memberanikan diri menghampiri Yesus dengan satu permohonan, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perhatikan. Yang kerasukan setan siapa? Anaknya. Yang menderita siapa? Anaknya. Tapi sebagai orang tua, dia mewakili anaknya. Menyampaikan pada Yesus, supaya Tuhan mengasihani dia. Dia tidak katakan, kasihanilah anakku ya Tuhan. Tapi dia katakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Saya kira benar-benar mewakili perasaan orang tua. Jujur saudara, kita sebagai orang tua kalau anak kita sakit, kadang kita berkata pada Tuhan, Tuhan boleh enggak biar aku yang sakit, anakku sembuh. Padahal kita enggak sadar anak kita lebih kuat dari kita. Tapi ini perasaan. Boleh enggak biar aku saja yang sakit Tuhan. Boleh enggak aku aja yang berbaring biar anakku bisa bebas. Ini perasaan orang tua. Jadi tidak heran saudara, tidak heran lihat. Ketika ada seorang anak kerasukan setan sangat menderita, maka ibunya mengambil alih tanggung jawab itu dan mencari Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Saudara, kerasukan setan. Ada 3 penyakit yang gejalanya hampir sama. Orang kerasukan setan, orang sakit jiwa, atau orang yang sarafnya terganggu. Ini gejala luarnya hampir sama.
Sehingga tiga-tiga ini sering dibahasakan secara umum orang gila. Betul? Jadi kalau ada orang yang gejalanya seperti itu, kita orang itu gila. Tapi sebenarnya berbeda. Ada bedanya orang kerasukan setan. Orang kerasukan setan itu memori sadarnya itu nggak bekerja. Indranya itu nggak bekerja. Itu kerasukan setan. Karena dia dikendalikan, pikirannya dikendalikan oleh setan. Tapi kalau orang katanya sakit jiwa atau sakit saraf, ini memori sadarnya masih bekerja. Dia masih bisa merasakan sakit. Sehingga saya pernah belajar bagaimana membedakan ini. Cara bedakannya katanya simple sekali. Kalau ada orang memang dalam gejala seperti itu, dia katakan gini, coba tarik jambangnya. Kalau enggak ada reaksi, walaupun tarik keras, kerasukan setan. Tapi kalau ini antara dua, depresi atau sarafnya terganggu. Nggak usah dicoba sekarang, saudara. Saya takut saudara tarik jambang sebelah saudara. Kayak tadi pagi saya khotbah, langsung ada anak tarik jambang bapaknya. Ini bapaknya gini. Tadi pagi. Saya mau ketawa, tapi takut. Ya kembali, jadi karena saya pernah membuktikan seperti ini. Satu ketika ada seorang anak remaja, saudara. Orang tuanya datang pada saya, dia bilang, Pak, pendeta tolong doakan anak saya. Nah dulu saya belum paham. Saya sudah berpikir orang begitu berarti ada setan, ada setan, ada setan. Kemudian saya tanya-tanya, akhirnya orang tuanya buat pengakuan. Memang orang tuanya banyak bermain dengan setan. Akhirnya saya dikasih saudara itu, macam-macam itu hampir 3 karung dari rumahnya. Bahkan di bawah rumah ditanam lagi, kita bongkar lagi, kita bakar. Tapi anaknya nggak sembuh. Akhirnya saya bilang, tolong bawa ke dokter. Oh ditemukan, di otaknya ada jamur. Yang membuat dia terganggu. Jadi kalau itu udah mengganggu saudara, dari mobil pun dia bisa lompat. Sehingga orang tuanya selalu jaga dia, selalu pegang, gak izinkan. Anak remaja umur 18 tahun. Akhirnya setelah bawa ke rumah sakit ketahuan begitu, dicoba dioperasi tapi sayang tidak tertolong, akhirnya memang dipanggil Tuhan. Pernah juga saya satu ketika anak remaja juga dibawa di rumah sakit, saya kasihan tangannya sudah biru-biru karena diikat saudara. Diikat kaki, diikat tangan, dia berontak diikat. Saya mulai curiga, kok dia gak rasa sakit, tangannya udah biru-biru kena ikatan. Ya saya tes lewat ilmu tadi. Saya tarik jambangnya, gak ada reaksi. Saya bilang bawa pulang. Di rumah sakit hanya disiksa orang ini. Bawa pulang kita doakan, setannya pergi, orangnya sembuh. Saudara-saudara, tapi yang mau saya katakan di sini adalah, yang pasti orang memang kerasukan setan sangat menderita, betul? Makanya dipasung lah, di inilah, di itulah. Orang tuanya nggak bisa lihat anaknya menderita. Sehingga dia tahu kepada siapa dia pergi. Dia katakan, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Anakku sangat menderita. Dia kerasukan setan. Tapi yang mengagetkan adalah reaksi Yesus. Jawaban Yesus yang pertama lihat. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kok bisa ya? Saudara bisa bayangkan kita teriak sama orang, kita minta tolong orang tapi dia nggak mau jawab. Mungkin kita berkata jawab dong, mau atau tidak. Tapi Yesus milih diam aja. Nah karena Yesus diam, murid-murid bereaksi. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak. Disuruh Yesus usir aja. Kalau Yesus nggak mau jawab, usir aja dia. Dia ganggu kita, dia tertirak terus. Dianggap sebuah gangguan saudara. Sehingga diusir. Udah gak dijawab. Disuruh diusir lagi. Gak enak saudara. Gak enak. Kalau kita berharap sesuatu pada seseorang. Dijawab aja kita sudah paling tidak ada harapan. Tapi ini gak dijawab, malah kita diusir saudara. Sakit. Tapi saya ingin ajak kita bagaimana wanita ini mengalami proses itu. Mari kita lihat. Saya melihat di sini saudara, inilah namanya ujian perasaan. Inilah namanya ujian pikiran. Kita sebagai manusia, kalau diperlakukan begini, sakit hati enggak? Sakit hati. Sakit hati, pasti sakit hati. Apalagi tiba pada yang kedua ini,
Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tadi sengaja saya tekankan orang ini perempuan Kanaan, bukan orang Israel. Dengan kata lain, Yesus katakan apa? Kamu salah alamat. Saya diutus untuk orang Israel, kamu kan bukan orang Israel. Waduh, seandainya satu ketika sudah berharap sesuatu, udah ikut antrian. Begitu di depan saudara, dikasih KTP. Aduh maaf, kelurahan Anda berbeda, sakit nggak? Anda di kelurahan sebelah, ini hanya kelurahan ini aja. Tapi Pak, aku udah ngantri loh 1,5 jam. Ya tapi maaf Pak, sakit nggak? Sakit. Itu baru masalah bantuan atas dasar KTP. Ini bangsa, ini untuk Israel. Kita pikir kok rasis Yesus? Gimana sih? Kok rasis? Memang kalau Kanaan kenapa? Bukan hanya di situ saudara. Jawaban berikut lebih menyakitkan lagi. Inilah namanya udah sakit ketipa tangga. Tangganya ada pakunya nancap di kepala. Lihat saudara, lihat. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada... Wow, apa artinya? Anak-anak di sini kira-kira siapa? Ketika Yesus mengatakan aku diutus pada domba Israel. Anak-anak berarti orang Israel. Nah ibu itu? Halo? Anjing. Kalau kita katakan susah memang, tapi jangan gitu kali lah. Gimana? Jangan gitu kali lah. Siapapun dia tidak mau diilustrasikan, jangan lu disamakan dengan hewan. Saya pernah punya pengalaman, saya punya teman baik. Teman baik ini sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Karir dia organisasi cepat sekali melejit. Ya saya masih biasa aja lah. Tapi dia waduh, di mana-mana dia tergabung organisasi. Kalau nggak ketua, sekretaris, kalau nggak wakil ketua. Yang penting banyak organisasi dia terlibat. Saya waktu itu sempat merasa waduh hebat orang ini. Dan saya harus akui dia memang punya potensi hebat. Tapi satu ketika saya mulai dengar kabar di semua organisasi dia terlibat mulai ditolak. Dan dia mulai resah dan gelisah. Kayak lagu itu. Menunggu di sana. Dia mulai resah saudara. Kemudian satu ketika dia datang ke rumah saya, dia bilang, Pak ada waktu kapan ya? Saya pengen ngobrol. Nah saya sudah dengar apa yang terjadi pada teman saya ini dari orang-orang lain. Mulai penolakan itu. Akhirnya kami makan malam satu tempat. Saya bawa istri saya, dia bawa istrinya. Kami berempat ngobrol-ngobrol. Dia cerita banyak hal dengan kesedihan dia. Saya kok mulai tertolak. Saya katakan, Pak, saya pernah dengar namanya manajemen monyet. Jadi saya bilang begini, saya pernah dengar katanya monyet itu kalau lihat pohon jambu misalnya, semua buahnya sudah matang, semua pengen dipetik sama dia. Dia petik satu taruh di mulut, yang satu akhirnya taruh di ketiak kiri. Nah dilihat ketiak kanan, maka tangan kiri ngambil, taruh ketiak kanan. Ketiak tadi tangan kiri kosong lagi, dia ambil lagi. Akhirnya semua buah dia petik, tapi yang bisa dia pegang paling 4 atau 5. Selebihnya mana? Tercecer di bawah. Saya bilang, Pak, saya khawatir, Bapak banyak organisasi tapi semua tercecer. Dia diam. Tapi kemudian dia cerita sama teman saya yang lain. Terlalu Pak Elim, aku disamakan dengan monyet katanya. Padahal saya bilang ada namanya manajemen monyet. Artinya apa? Manusia siapapun dia nggak siap kalau perbandingannya hewan. Yang saya ingin katakan, coba perasaan ibu ini. Tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan memberikan kepada anjing. Kalau kita ingin katakan apa? Jangan gitu kali lah. Orang Medan bilang, sampai hati kali. Memang aku perlu bantuanmu, tapi jangan gitu kali lah. Gimana? Halo? Sekali lagi, kalau kita lihat di sini, Yesus sedang menguji hati dia. Menguji perasaan dia, menguji pikiran dia. Jujur saudara, kadang-kadang kita dengar suara yang lembut pun karena curiga, sakit hati kita. Lihat orang senyum pun bisa kita sakit hati. Kita anggap dia, kau ngejek aku ya, kok senyum kau? Nah coba lihat. Bisa, di
Hidup ini aneh saudara, betul nggak? Orang ketawa kita tersinggung. Orang tersinggung kita ketawa. Jadi banyak sekali kita saudara terganggu sebenarnya bukan karena dari luar kita, tapi karena sikap kita pada orang di luar kita. Tapi wanita ini ketika dikatakan Yesus tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa reaksi dia? Lihat. Kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, kalau kita baca ini, gimana kira-kira? Luar biasa nggak hati ibu ini? Ketika dikatakan tidak patut mengambil roti yang untuk anak-anak berikan pada anjing. Dia berpikir, anak-anak kan makannya nggak rapi Tuhan. Kan banyak tercecer dari meja. Masa sih yang tercecer di lantai itu nggak bisa ambil? Masa itu aja nggak diizinkan ku ambil Tuhan? Coba lihat. Luar biasa. Dan karena mendengar itu. Dan dari tadi Tuhan Yesus ikuti alur pembicaraan mereka. Dan wanita sama sekali nggak terganggu, nggak tersinggung. Walaupun dikatakan tidak patut mengambil roti dari anak beri kepada anjing. Tapi mereka katakan, iya Tuhan benar. Tapi tidakkah anjing pun berhak untuk remah-remah yang jatuh? Mendengar itulah Yesus katakan apa? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Luar biasa enggak? Makanya saya katakan tadi, tidak kepada semua orang Yesus katakan demikian. Tapi ada seorang wanita ini yang teruji emosinya, perasaannya, pemikirannya. Dia sadar bahwa dia butuh Tuhan. Ketika diuji seperti itu, dia lolos, dia lulus. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara, ada pepatah mengatakan kalau meminta tangan di bawah. Tapi faktanya kita seringkali ketemu sama orang meminta tapi seperti menagih hutang. Betul? Artinya kita yang bingung. Loh, kamu itu minta bantuan, memohon atau apa namanya ini? Kok jadi saya yang tertekan kamu buat? Ini fakta dalam hidup. Apalagi dikeluarkan statement yang menyakiti kita karena kita nggak bantu dia. Tapi wanita itu enggak. Dia tahu, saya butuh. Saya yang butuh. Apapun kata Yesus, dia tidak tersinggung. Inilah yang membuat Yesus memberikan pujian dengan mengatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Saudara, jujur saya belajar untuk menahan diri, untuk tidak terganggu kalau ada orang bicara yang tidak baik pada kita, pada saya misalnya. Saya belajar untuk tidak terganggu. Karena bagi saya begini, hidupku, perasaanku. Saya kasih satu kesaksian. Dulu waktu airport kita masih di Polonia. Satu ketika teman saya, telepon saya bilang, Pak, staf saya lagi ke Medan, dia belum pernah ke Medan. Tolong bantu jemput ya Pak ya, nanti antar dia, nanti dia kasih Bapak alamat. Saya bilang, oke siap. Saya jemput, waktu itu saya punya Kijang Super. Zaman itu udah keren lah itu, bagi saya. Jadi saya jemput dia di airport, kemudian saya bawa dia naik ke mobil. Jalan, saya tanya mau kemana kita? Dia kasih alamat. Dia banyak diam, tapi tiba-tiba dia ngomong begini, maaf Pak ya, kalau aku dengar nama besar Bapak, aku gak menduga mobil Bapak cuma begini. Halo? Kalaulah saudara itu posisi saya, saudara lakukan apa? Jujur. Buka pintu, suruh dia turun gitu ya. Karena apa? Disinilah berlaku pepatah orang Medan, sudah menumpang, titik-titik lagi. Saya jemput dia. Kok dia ngejek saya? Ngejek mobil saya. Tapi saya memutuskan, saya gak tersinggung. Saya katakan begini sama dia. Kalau orang keren gara-gara mobilnya, kalau saya terbalik, mobil ini keren gara-gara saya.
Loh, saudara-saudara, masa kita terganggu dengan itu? Coba bayangkan, kalau saya terganggu, saya berhenti, turunkan dia. Dia kan telepon bosnya. Bos, aku diturun di pinggir jalan. Kan masalah jadi antara saya dengan bosnya. Yang tadi cuma dengan dia. Gimana kira-kira? Kadang-kadang sikap kita lah yang buat masalah kita tambah besar. Hanya karena gampang terganggu. Gengsi kita, harga diri kita, dan sebagainya. Tapi saudara hati-hati. Sering kita kehilangan berkat hanya gara-gara emosi kita yang tidak siap ketika menerima kenyataan yang pahit. Ketika orang berkata keras pada kita, ketika orang berkata kasar pada kita, emosi kita terganggu. Saya belajar untuk tidak terganggu. Karena saya berpikir begini, orang bisa berpendapat apapun, tapi saya yang memutuskan setuju atau tidak dengan pendapat dia. Karena itu wanita ini lihat, ketika Yesus diam, bahkan murid-murid usirlah dia. Tapi dia tetap teriak, Tuhan tolonglah aku. Fokus dia, Tuhan tolonglah aku. Bahkan Yesus mengatakan tidak baik. Sebelumnya Yesus katakan, aku hanya datang untuk orang-orang Israel. Dan bahkan Yesus melanjutkan lagi apa? Tidak patut mengambil roti dari anak dan diberikan pada anjing. Tapi dia tidak mengatakan, Tuhan jangan anjingkan aku lah, enggak. Tapi dia kata, iya Tuhan, tapi anjing pun kan boleh dong makan remah-remah yang jatuh. Kalau enggak bisa dari meja, yang jatuh masa enggak boleh sih Tuhan. Yesus kagum pada imannya dia. Dan mengatakan, besar imanmu, jadilah padamu seperti kau kehendaki. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya, dicatat di Alkitab, bukan saja sekedar menceritakan sebuah kisah. Tapi saya percaya semua dicatat Alkitab itu berguna bagi kita hari-hari ini. Ayo, kepada Tuhan datanglah dengan rendah hati. Datanglah dengan penuh iman. Tanpa mempersalahkan si A, mempersalahkan si B sebagai penyebab engkau gagal. Tapi fokus pada Tuhan, katakan Tuhan kasihani aku, kasihani aku, kasihani aku. Sampai akhirnya Tuhan mengatakan, jadilah padamu seperti yang kau hendaki. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.